Publik bertanya, apa sebenarnya sakit dari Mas Suryo sehingga ia harus dibawa ke rumah sakit dan kemudian harus menjalani rawat inap? Tentu kalau berbicara tentang apa jenis penyakit dari Mas Suryo, saya kira di antara kita agak sulit untuk mengetahuinya karena ini biasanya ya rahasia medis dan mungkin berbicara tentang persoalan etika tidak tidak ideal ya atau tidak etis kalau kemudian membincang sebuah jenis penyakit yang ditemukan oleh pihak kedokteran dan kemudian pihak kedokteran kemudian membocorkan itu ya. Jadi ada etika medis. Tapi kita akan bicara tentang satu penyakit yang sah saja untuk dibicarakan, ya terkait dengan sakit yang sebenarnya sudah muncul dalam gejala-gejala atau simptom ya, sudah ada red flag ya, bendera merah sebenarnya tanda bahwa ada warning keras ya, bahwa ada satu penyakit yang bersarang pada diri Mas Suryo. Tapi kita hari ini tidak bicara tentang sakit secara psikis, tapi sakit secara fisik, tapi bicara tentang penyakit psikis yang sebenarnya itu diderita dan disebabkan oleh ya hancurnya ya logika berpikir Mas Suryo. Dan itu yang akan kita perbincangkan dengan menunjukkan video dan kemudian kita akan bahas itu di sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi ya. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suara, emosi, tapi mari tinggikanlah argumentasi. Baik teman-teman, ya kita akan bahas itu, tapi saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin punya tanah 10 kali 20 di sekitar IKN dengan mencicil Rp500.000, teman-teman bisa memiliki itu karena sudah ada 500 aparat sipil negara yang sudah hadir di sana. Itu artinya IKN ada di dalam proses pengembangan atau percepatan pembangunan. Nah, kita mau bahas itu, tapi teman-teman bisa cek informasi tadi di bukanpartaipolitik.com. Ketik aja bukanpartaipolitik.com, enter, dan teman-teman akan masuk di website situ dan ada informasi soal kaplingan. Mari kita lihat terlebih dahulu ini sebelum kita membahas tentang persoalan sakit ya secara ini. Karena ada pepatah yang mengatakan begini, penyakit di dalam diri kita itu ya biasanya itu bisa disembuhkan kalau ya dalam konteks penyakit bicara tentang fisik ya, artinya lebih mudah disembuhkan. Tetapi kalau sudah menyangkut tentang psikis atau bicara tentang mind, pikiran, itu biasanya susah untuk disembuhkan ya kalau tidak ada kemauan dari yang sakit sendiri untuk kemudian menata ulang, memanajemeni pikirannya ya. Karena sekali lagi memang benar bahwa kita ini adalah makhluk sel ya, makhluk kumpulan dari sel-sel yang ada 3 kategori atau klasifikasi. Yang pertama adalah sel-sel yang sehat, sehingga Anda dan saya kelihatan bugar. Kemudian ada yang namanya sel yang sakit. Nah, sel yang sakit ini biasanya itu disembuhkan dengan ya banyak pendekatan semacam obat ya, kemudian makan dengan baik, bernutrisi tinggi, istirahat yang cukup, olahraga, dan yang paling kuncinya adalah bagaimana berpikir positif ya, itu penting ya karena itu sumber ya kesembuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah soal sel yang sakit dan tidak bisa disembuhkan. Nah, ini kita mau bicara tentang persoalan sakit. Sebenarnya dalam pemantauan BPP, bukan partai politik, ya, gejala-gejala sakit keras yang dihadapi oleh Mas Suryo itu sudah sering kali kita bicarakan, bahkan dalam berbagai macam penampilan Mas Suryo, kelihatan sekali bahwa ya batuk, memaksakan diri, dan saya punya keyakinan di balik layar ia meminum banyak sekali obat tertentu untuk memboster atau katakanlah mempercepat kesembuhan, jadi pengobatan yang dipaksakan dan sebagainya ya. Padahal dengan istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, makan bergizi, berpikiran positif, ya kemudian mendapatkan treatment dari medis, saya kira kebugaran itu akan mudah untuk diperoleh. Tetapi hal ini
menjadi sulit ketika Mas Roy Suryo memosisikan dirinya sebagai orang yang tidak mau disembuhkan. Bahkan dari hari ke hari, dari satu panggung ke panggung yang lain, terus-menerus menyakiti diri sendiri, sehingga tidak heran, sekalipun misalkan Bang Refli Harun sebelum Mas Roy Suryo dan Bu Tipa itu ditangkap, mengatakan bahwa ya Mas Roy Suryo dan Bu Tipa sehat-sehat saja. Ya, sehingga tetapi kemudian pada pemeriksaan itu ya dipastikan bahwa keduanya mengidap penyakit yang serius ya. Artinya kondisi kesehatan itu perlu mendapatkan treatment secara medik ya. Nah, tapi buat saya treatment secara medik apapun dibuat ya, kalau kemudian yang bersangkutan tidak ingin sembuh, tidak ingin memulihkan dirinya sendiri, ya itu tidak akan diperoleh ya. Saya sampai detik ini masih berpikir bahwa Mas Roy Suryo memang sakit ya. Bu Tifa memang sakit. Kenapa? Karena ada argumentasinya, ada penjelasan yang sederhana. Karena pondasi kesehatan Mas Roy Suryo dan Bu Tifa itu ya itu hanya membutuhkan satu pemicu untuk kemudian ya semacam tombol yang ditindis dan kemudian semuanya berubah dalam seketika ya. Jadi itu pondasi kesehatan yang sebenarnya sudah memenuhi syarat untuk terbongkar ya ketika ada sebuah pemicu atau trigger dan pemicu itu adalah penangkapan ya, di mana Mas Roy Suryo di awal-awal sudah mengatakan bahwa ya mana itu P21, mana itu P21. Tidak boleh Pak Jokowi menarik berkas itu ya, menghentikan berkas itu, tetap saja lanjutkan dan seterusnya ya. Tetapi sebenarnya jauh di kedalaman hati Mas Roy Suryo dan yang lain-lain itu ya punya rasa ketakutan kalau tiba-tiba memang betul ya ia ditangkap ya, dan ternyata ketika waktunya tiba ya, the best time ya for law institution ya, untuk institusi hukum ini bekerja, maka ya status tentang Mas Roy Suryo dan Bu Tifa sakit itu terkonfirmasi. Nah, ini dia alasan argumen mengapa kemudian tanda-tanda simptom-simptom sakit itu sebenarnya sudah nampak, dan kita akan bicarakan lebih dalam setelah kita mendengarkan isu ini. Insya Allah Bapak dan Ibu, dengan dukungan dan doa Bapak Ibu, kami kuat Bapak dan Ibu untuk melawan ini. Ya, Allah. Dan insya Allah ya, kami akan terus berjuang dan kami akan terus menegakkan, dan kami tidak akan melakukan sesuatu yang sangat hina, sehina-hinanya, seperti yang dilakukan oleh seseorang yang kemarin dengan bangganya malah menerbitkan buku pesanan. Ini buku pesanan, buku kok harus ditandatangani oleh yang pesan. Ini sangat memalukan bagi seorang penipu. Yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, kalau ketemu buku ini apa? Robek-robek saja Bapak dan Ibu. Karena ini memalukan. Karena ini memalukan dan sangat tidak. Wah, kita itu harus bangga kalau kita hari ini masih bertahan jujur dan konsisten. Di tengah konsistensi dan kejujuran itu hilang. Bahkan kalaupun ditemukan sangat langka, harganya sangat mahal. Contohnya Pak Roy Suryo ini langka karena tetap jujur dan konsisten melawan saudara Joko Widodo, meskipun 3 orang sudah berkhianat kepada bangsa ini dengan melakukan perdamaian dengan Jokowi. Karena itu mari kita bareng-bareng untuk menjadi orang yang jujur dan konsisten apapun resikonya, apapun kata orang. Takbir. Sudah 414 hari saya dilaporkan oleh Raja Palsu Solo itu ya. Sudah 414 hari Raja Jawa palsu itu. Memang palsu. Orang sok ngaku-ngaku tapi kelakuannya nggak mutu. Dan alhamdulillahnya, Bapak dan Ibu-ibu, di sini ada juga penasihat-penasihat hukum saya, ada Mas Kosinudin, ada juga Mas Refli, ada juga penasihat saya yang luar biasa Pak Dwi, kemudian juga teman-teman saya, rekan seperjuangan saya Pak Rizal, ya, ada juga ikut di sini dan teman-teman yang lain. Jadi, Bapak Ibu biar clear, hari ini sudah H plus 16 dari kabar yang kabarnya kami semua P21. P21 itu batasnya hanya 14 hari. Jadi kalau hari ini 16 hari,
berarti P21-nya boncos. Ada boncos tidak boleh lagi dilakukan. Dan itu berarti apresiasi kita untuk kejaksaan yang kemungkinan kejaksaan bingung. Ini maksudnya coklat ini mau apa gitu loh. Perkaranya nggak jelas kok mau diteruskan. Nah, jadi kalau kemarin sempat kita dengar ada yang mau namanya surprise gitu ya. Ternyata surprise-nya nggak ada, jadinya door prize hari ini. Ya. Nah, Ya, jadi boleh dikatakan di sini inilah yang menjadi semacam penyebab kalau bicara tentang kausalitas ya, hukum kausalitas ya, terjadi sebuah penjelasan yang mudah untuk kita pahami. Mengapa kemudian ketika rumah sakit kepolisian untuk melakukan cek medical ya atau apapun namanya itu pada satu kondisi pra penahanan didapati bahwa ada penyakit ya yang tidak bisa kemudian serta-merta dianggap ringan dan tidak mendapatkan pengobatan ya. Jadi kita lihat di sini bahwa mekanisme kerja tubuh ya, saya harus klaim di sini disclaimer, saya bukan dokter tetapi ya pasien yang banyak mendengar nasihat dokter ya, nasihat suster ya, para perawat-perawat bagaimana sebenarnya mekanisme tubuh bekerja. Nah, kelihatan di sini ya, tubuh itu selalu merespon hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya. Jadi kebugaran seseorang itu selalu ditandai atau berkorelasi dengan kebugaran pikirannya dan simptomnya, tanda-tandanya itu adalah kebugaran kata-katanya ya, seperti itu. Artinya saya ingin mau mengatakan bahwa ya Mas Suryo tanpa disadari ya merusak dirinya sendiri ya, termasuk juga Bang Kosinudin ya. Kalau orang berbicara tentang memberikan apresiasi terhadap Mas Suryo sebagai orang yang jujur dan konsisten, dan sementara dalam konteks tertentu dia tidak jujur dan tidak konsisten, ini jadi soal yang kemudian merusak diri sendiri juga ya. Jadi sistem mekanisme kesehatan tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ya, bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Hal yang baik pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik ya. Orang yang wajahnya segar, wajahnya baik itu selalu pasti hasil dari suatu perbuatan yang baik. Dan kita lihat sebaliknya, ketika ya pikiran kita tidak baik terhadap seseorang, perkataan kita itu memaki, percayalah orang yang paling dirugikan itu bukan orang yang kita maki, tapi diri kita sendiri. Tubuh akan mengenali ya perintah ya di dalam diri kita, semacam ada algoritma if and then ya. Jika kita memuji orang lain dengan kebaikan, maka terjadilah proses ya pemulihan sel-sel yang sakit dan penguatan sel-sel yang sehat ya. Itu bisa diteliti ya, bisa terkonfirmasi dalam penelitian-penelitian riset psikologi ya yang saya baca di beberapa literatur-literatur yang ada. Nah, kalau maki-makian yang terus-menerus dilontarkan, bahkan suatu fitnah ya, melakukan satu tindakan yang negatif seperti merobek buku orang lain, menuduh bahwa itu buku pesanan dan sebagainya tanpa validasi, konfirmasi dan sebagainya, menurut saya itu adalah tindakan negatif pada diri sendiri. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa apapun tindakan negatif yang kita pikir kita sedang lakukan untuk orang lain, sebenarnya daya penghancurnya itu lebih 3 kali lipat dirasakan oleh orang itu sendiri. Maka jelaslah mengapa kemudian dokter menemukan ya ada asimetri ya fungsi-fungsi organ-organ tubuh dalam diri Mas Suryo dan Bu Tifa. Dan itu semua berlaku buat kita loh, ya bukan Mas Suryo saja, Bu Tifa, tapi berlaku bagi kita. Kapanpun kita menyampaikan sesuatu menghina orang lain, ya tubuh kita akan bekerja sebaliknya. Dia akan menghancurkan sistem kekebalan dalam tubuh kita dan kita akan rentan mudah sakit. Sehingga ketika ada satu faktor pemicu, maka bisa saja pembuluh darah kita jebol, ya, dan kemudian sakit asam urat kita, asam lambung kita naik begitu tinggi dan sebagainya, dan kemudian berpengaruh pada seluruh sistem ya organ-organ tubuh kita. Ya, sekolah publik bukan partai politik.